Bab 1254. Menegur Sekte Abadi. 5. Jari surgawi tidak menggunakan energi spiritual surgawi karena mantra ini bukanlah mantra surgawi. Itu adalah sesuatu yang bisa digunakan Wang Lin ketika dia menyatu dengan jiwa All-Seer sejenak. Apa yang dikonsumsinya adalah jiwa yang maha melihat, dan terlebih lagi energi asal Wang Lin. Jika bukan karena tingkat kultivasinya meningkat, dia tidak akan bisa menggunakannya dengan mudah. Namun, kekuatan jari takdir surgawi ini jauh lebih lemah dibandingkan saat All-Seer menggunakannya. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar dalam tingkat kultivasi mereka, dan metode penggunaan mantranya sangat berbeda. Wang Lin segera menggunakan jari surgawi karena dia ingin mengejutkan semua orang. Dia masih terluka, jadi dia harus menunjukkan bahwa mantranya kuat dan tidak dapat diprediksi. Hanya dengan begitu dia bisa mencapai tujuannya di Sekte Abadi. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan begitu saja memanggil binatang nyamuk itu. Itu adalah kartu asnya yang tersembunyi. Bumi masih bergetar dan gelombang kejutnya bergema. Suara angin masih bergema di telinga semua orang. Bau darah masih mengingatkan hampir 100.000 petani akan pemandangan mengejutkan itu. Wang Lin menghancurkan tubuh Master Sekte Cabang Sekte Abadi dan membunuh tetua dan murid kepala Sekte Cabang. Semua ini terjadi di Sekte Abadi, dan ketika Penatua Feng Hai dari Sekte Abadi mencoba berbicara, Wang Lin tanpa basa-basi mengucapkan satu baris kalimat. Siapapun yang mencoba menyelamatkan mereka akan mendapat hukuman yang sama. Ada orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan status untuk melakukan hal ini, tetapi sangat sedikit yang mempunyai keberanian untuk melakukannya. Serangan bersih Wang Lin benar-benar mengejutkan semua orang di sini. Lu Yanfei menundukkan kepalanya dan terlihat tenang, tapi ada perasaan hangat di sekitar hatinya. Mu Bingmei memasang ekspresi rumit, dan kepahitan di hatinya meningkat. Dia memikirkan tentang sistem bintang aliansi, tentang alam kekosongan cemerlang yang dihancurkan, dan tentang kekuatan Tuosen. Situasinya mirip dengan Lu Yanfei. Namun, Lu Yanfei menyuruhnya berdiri di belakangnya, sementara dirinya sendiri, dalam ketidakberdayaannya, dia hanya bisa diam-diam menjadi kuat dan menanggung semuanya. Ekspresi Li Qianmei tenang saat dia diam-diam menatap Wang Lin. Ada senyuman di wajahnya seperti 100 tahun yang lalu. Wang Sanshan mengerutkan kening saat dia memikirkan jari itu dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Monster tua dari Sekte Abadi memiliki tingkat budidaya yang tinggi dan semuanya sangat licik. Pada saat ini, tidak mungkin untuk mengetahui suasana hati mereka, tetapi tatapan mereka terhadap Wang Lin tampak agak dingin. Hanya Master Sekte Abadi yang berbeda karena dialah satu-satunya orang yang bisa melihat budidaya Wang Lin. Dia tidak mengungkapkan ekspresi apapun pada Wang Lin yang membunuh orang-orang dari Sekte Musik Surgawi, seolah-olah dia bahkan tidak melihatnya. Wang Lin berbalik, ekspresinya tenang, tapi niat membunuhnya menyebar. Dia melihat ke arah Sekte Pencari Gunung di kejauhan dan perlahan berjalan mendekat. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Hampir 100.000 tatapan tertuju pada Wang Lin. Semua tatapan itu tidak membuat Wang Lin merasa tidak enak badan sama sekali. Dia tidak cepat, tapi setiap langkah yang dia ambil menyebabkan hati orang-orang dari Sekte Pencari Gunung berdetak kencang. Mereka merasa seperti sedang menghadapi binatang buas dari zaman kuno yang telah membuka mulutnya dan akan melahap mereka. Master Sekte dari Sekte Pencari Gunung benar-benar pucat.
Meskipun dia adalah seorang kultivator nirvana Saterer, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Wang Lin. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana orang ini adalah orang yang sama yang memaksa sekte untuk memindahkan benua mereka, kulit kepalanya menjadi mati ras. Dan dia tidak berani berpikir untuk menolak sama sekali. Di wilayah peringkat 7, sekte pencari gunung hanyalah sebuah sekte kecil. Tidaklah bijaksana bagi seorang tetua untuk melawan orang seperti itu. Matanya berbinar dan dia menatap kepala yang lebih tua. Kepala tetua memiliki kultivasi yang mendalam, dia berada di tahap pertengahan nirvana Saterer. Bahkan kepala tetua hampir kehilangan akalnya ketika dia menyadari bahwa Wang Lin adalah orang menakutkan yang menerobos wilayah peringkat 7. Dia secara pribadi melihat Wang Lin menggunakan War Spirit Print dan tahu dia bukan tandingannya. Dia memperhatikan tatapan Master Sekte, dan mereka segera mengerti tetapi ragu-ragu. Namun, keraguan ini runtuh saat Wang Lin melangkah maju. Tragedi yang terjadi pada Sekte Musik Surgawi ada di hadapan mereka. Master Sekte mengatupkan giginya dan menghindar ke samping. Pada saat yang sama, kepala tetua juga pindah ke samping. Saat mereka berdua menghindar, orang-orang dari Sekte Pencari Gunung berpencar ke samping. Orang-orang sebelum mereka juga membuka jalan. Saat ini, tidak ada orang di sekitar Zhao Long. Jiwa asalnya bergetar saat dia menatap Wang Lin. "Kamu, keluar." Wang Lin berhenti dan menunjuk jiwa asal Zhao Long. Orang tua ini berusaha sekuat tenaga. Mata Zhao Long memerah dan pikirannya bergetar seolah seluruh tubuhnya menjadi dingin. Meski dikelilingi banyak orang, ia merasa seperti ditinggalkan oleh dunia. Di dunia yang luas ini, hanya dia yang tersisa. Saat dia meraung, Zhao Long menyerang dengan gila-gilaan, menatap Wang Lin. Api yang tak terlihat mulai menyala. Karena dipaksa terpojok, dia memutuskan untuk membakar jiwa asalnya dengan imbalan kekuasaan. Zhao Long menyerang dengan gila-gilaan, dan aura kesedihan mengelilingi area tersebut. Saat dia menyerang, level kultivasinya meningkat pesat dari Nirvana Saterer tahap awal ke Nirvana Saterer tahap pertengahan. Dari jauh, tubuhnya seperti meteor terbakar yang terbang menuju Wang Lin. Saat dia bergerak maju, perasaan gila menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, bahkan cahaya dari langit menjadi redup, hingga jiwa asal Zhao Long yang terbakar menjadi cahaya terang yang menarik perhatian semua penggarap di sekitarnya. "Jika kamu ingin aku mati, kamu harus membayar harganya." Di saat-saat terakhir hidupnya, Zhao Long mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Bahkan pikiran para penggarap di sekitarnya bergetar. Bahkan orang-orang dari Sekte Abadi pun tergerak. Tidaklah lazim bagi seseorang untuk bisa memaksa seorang penggarap penghancur nirwana untuk membakar jiwa asal mereka dan memilih penghancuran diri. Namun, ini terjadi sebelum semua orang. Jiwa asal yang terbakar yang akan meledak akan melepaskan kekuatan penghancur yang sangat besar. Bahkan kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi secara tidak sadar akan memilih untuk menghindarinya, namun Wang Lin tidak menghindar, dan sebaliknya, matanya bersinar. Ekspresi Feng Hai muram. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Abadi dan bertanggung jawab atas kompetisi tersebut. Wang Lin baru saja membunuh orang-orang dari Sekte Musik Surgawi sambil mengabaikan kata-katanya. Jika memang begitu, itu akan baik-baik saja, tapi sekarang orang ini akan membunuh orang-orang di wilayah peringkat 7. Sekte di wilayah peringkat 7 sangat berharga bagi anggotanya.
Orang lain tidak akan peduli apakah Zhao Long hidup atau mati. Mereka tidak perlu peduli jika reputasi Zhao Long anjlok, tapi dia, Feng Hai, peduli karena dia berasal dari Sekte Pencari Gunung sebelum menjadi tetua dari Sekte Abadi. Jika Li Qianmei membunuh seseorang, itu akan baik-baik saja karena Li Qianmei memiliki sekte penghancur surga di belakangnya, dan dia tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Namun, saat ini berbeda. Rekan penggarap, tolong beri wajah pada orang tua ini dan jangan serang siapapun dari Sekte Pencari Gunung. Kata-kata Feng Hai suram saat dia mengungkapkan aura dingin dan menyerang Wang Lin. Tepat pada saat ini, jiwa asal Zhao Long yang terbakar mendekati Wang Lin seperti meteor. Ekspresi Wang Lin tenang saat niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Niat membunuh ini sangat kuat, saat muncul menyebabkan langit berubah warna. Seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya menangis di langit menyebabkan daerah sekitarnya diselimuti rasa dingin yang tak ada habisnya. Niat membunuh ini muncul tiba-tiba dan meledak. Di bawah pengaruh ini, ekspresi Feng Hai berubah drastis dan dia berhenti. Dia punya perasaan bahwa jika dia mengambil langkah lain, dia akan memasuki jangkauan mantra Wang Lin, dan apa yang menunggunya adalah pembantaian tanpa ampun. Tepat pada saat ini, Wang Lin pindah. Menghadapi jiwa asal yang gila dan membara, Wang Lin melangkah maju. Tubuhnya berbalik dan kaki kanannya menyerang. Kaki kanannya langsung bertabrakan dengan jiwa asal yang terbakar. Rambut putihnya tergerai dan jubah putihnya berkibar. Tidak ada mantra, dan dia tidak menghindar, juga tidak menggunakan teknik mewah apapun. Dia menggunakan serangan paling dasar, paling langsung, dan paling berkesan. Gemuruh yang menggetarkan surga bergema seperti orang gila. Kaki kanan Wang Lin tidak berhenti dan mendarat di jiwa asal Zhao Long. Meskipun Zhao Long telah membakar jiwa aslinya, dia tidak bisa menahan kekuatan absolut. Meskipun dia membakar jiwa aslinya, dia tetap harus mati. Gemuruh berlanjut saat meteor itu runtuh menjadi titik cahaya. Wang Lin menarik kakinya dan terlihat sangat tenang. Tatapan dinginnya menyapu para penggarap di sekitarnya sebelum mendarat di Feng Hai. Rekan kultivator, kata-katamu sudah terlambat. Ekspresi Feng Hai muram saat dia menatap Wang Lin. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama dan berjalan kembali menuju stand Sekte Abadi. Lingkungan sekitar sangat sunyi, tetapi setelah hening sesaat, keributan menyebar ke seluruh platform. Dari beberapa saat singkat sejak Wang Lin muncul, dia telah membunuh orang-orang dari Sekte Musik Surgawi dan Zhao Long dari Sekte Pencari Gunung. Semua ini membuat guncangannya semakin hebat. Mantranya mengejutkan, tapi tubuhnya bahkan lebih menakjubkan. Mata lelaki tua berbaju putih itu bersinar terang. Sekte Musik Surgawi dan Sekte Pencarian Gunung tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan seorang kultivator kuat seperti ini. Wang Lin berbalik dan melihat para penggarap di sekitarnya. Suaranya lembut, tapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Saya mewakili sekte asal untuk menantang semua sekte peringkat 6 dan 7. Siapa yang berani menjadi yang pertama? Suara Wang Lin seperti angin dingin yang menyebabkan semua orang terdiam sekali lagi. Lu Yuncong menarik napas dalam-dalam sambil menahan rasa terkejut di hatinya. Dia memandang Yuan Fei di antara para kultivator dan mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Wajah Yuan Fei pucat pasi saat dia menatap Wang Lin di arena. Dia merenung sejenak dan masih belum berani melangkah maju.
Suara tenang perlahan bergema di langit. Aku adalah Yun San dari Sekte Awan Hijau peringkat 7. Saya ingin berdebat dengan rekan penggarap Lu. Bab 1255. Menegur Sekte Abadi 6. Sekte Awan Hijau peringkat 7 menduduki peringkat ketiga di antara sekte peringkat 7 terakhir kali. Mantra sekte ini berfokus pada perubahan dan tidak dapat diprediksi. Sekte mereka sangat besar, dengan lebih dari 7.000 orang, dan selama bertahun-tahun, mereka telah menghasilkan banyak pembudidaya yang kuat. Para pembudidaya yang kuat ini sering kali dipilih oleh Sekte Abadi untuk dipersiapkan. Suara tenang itu datang dari seorang pria paruh baya berjubah. Dia tampak tenang dan kulitnya agak kuning, seolah-olah dia sedang sakit parah. Setelah dia berbicara, dia melompat dari peron. Sepertinya ada awan tak terlihat di bawah kakinya saat dia perlahan mendekati arena. Pria ini, Yun San, sangat terkenal di wilayah peringkat 7. Biasanya, dia akan tinggal di budidaya pintu tertutup dan tidak berkeliaran di luar. Dia keluar hanya karena itu adalah kompetisi sekte utama. Tingkat budidayanya tinggi, dia melepaskan aura nirvana saterer tahap akhir. Rumor mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 3 orang yang akan mewakili Sekte Abadi dalam kompetisi antara sekte peringkat 8. Sekte Abadi telah memberinya banyak perhatian dalam 1000 tahun terakhir. Pil, harta sihir, dan bahkan mantra dalam jumlah besar dikirim untuk membantunya. Bahkan salah satu dari 7 tetua Sekte Abadi telah mengajarinya selama 1000 tahun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang telah berusaha keras untuk dibesarkan oleh Sekte Abadi untuk memenangkan persaingan antara sekte peringkat 8. Ketika dia melangkah maju, orang-orang di sekitarnya mulai berbicara. Meskipun Yun San tidak terlihat tua, dia telah berkultivasi selama ribuan tahun. Dia tenang saat tiba di hadapan Wang Lin dan menggenggam tangannya. Rekan penggarap Lu, mohon beritahu saya. Setelah dia selesai berbicara, matanya bersinar terang dan tahap akhir budidaya nirvana saterer meletus. Sebuah pusaran terbentuk dengan dia sebagai pusatnya dan menyapu keluar. Dari kejauhan, samar-samar terlihat pusaran raksasa yang berputar perlahan. Bayangan 9 harimau merah tiba-tiba muncul di pusaran, dan auman mereka sangat menggetarkan. Transformasi jiwa harimau 9. Ada yang berpengetahuan luas, dan matanya menjadi serius. Di tribun tempat Sekte Abadi berada, Feng Hai memiliki ekspresi muram saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia sangat licik, dan kecuali jika dipaksa terpojok, dia tidak akan melawan seseorang yang dia tidak yakin bisa menang melawannya. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk melihat berapa batas orang yang telah membunuh Zhao Long. Para tetua Sekte Abadi lainnya menganggap Yun San sebagai rekan mereka. Mereka tahu bahwa jika bukan karena dia ditugaskan menjadi salah satu dari 3 orang yang bersaing dengan sekte peringkat 8 lainnya, dia pasti sudah menjadi tetua dari Sekte Abadi. Master Sekte dari Sekte Abadi menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi kekaguman. Dia tahu bahwa Yun San bukanlah yang terkuat dari 3 orang yang dipilih. Namun budidaya nirvana saterer tahap akhir saja sudah cukup untuk menampilkan kekuatan Sekte Abadi. Dalam beberapa kompetisi besar sebelumnya di antara sekte peringkat 8, Sekte Abadi berada di posisi terbawah. Kali ini, lelaki tua itu percaya bahwa meskipun mereka tidak bisa menang, mereka tidak akan berada di posisi terbawah.
Mata Yun San menunjukkan niat bertarung saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Pada saat ini, 9 jiwa harimau merah yang terbentuk oleh pusaran segera meraung dan menyerang. Di langit, mereka tumbuh setinggi lebih dari 1.000 kaki dan menyerang Wang Lin dari 9 arah berbeda. Dunia seolah menjadi merah seiring dengan kemunculan 9 harimau tersebut. Ekspresi Wang Lin netral dan dia tidak merasa terganggu sama sekali. Kunci untuk mencapai tujuannya di Sekte Abadi adalah dengan cepat. Hanya dengan begitu dia bisa mengejutkan semua orang dan membuat sekte asal terkenal. Jika dia menyeretnya keluar terlalu lama dan lukanya menjadi lebih parah, itu tidak akan ada gunanya. Saat 9 harimau tiba, Wang Lin mengambil langkah dan wilayah kekuasaannya berubah. Ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi seolah-olah mustahil membedakan yang benar dari yang salah. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan api biru muncul, membentuk pusaran. Mengaktifkan, Wang Lin meraung, dan pusaran api di sekelilingnya mulai berputar terbalik dan menyebar. Ia langsung bertabrakan dengan 9 harimau yang masuk. Gemuruh menggelegar bergema dan riak-riak keras menyebar. Kesembilan harimau itu dikelilingi oleh api biru, dan 3 di antaranya segera roboh, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang surga. Wang Lin keluar dari api menuju Yuan Shan. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Api langit dan bumi." Setelah dia berbicara, semua penggarap yang mengolah api terkejut. Mereka semua jelas merasakan elemen api di dalam tubuh mereka menjadi gila dan hampir lepas kendali. Seolah-olah api ingin keluar dari tubuh mereka, seolah-olah seseorang sedang memanggil mereka. Para penggarap yang mengolah api merasa tubuh mereka seperti terbakar. Api mengerikan muncul dan berkumpul menuju tangan kanan Wang Lin. Di antara orang-orang dari Sekte Abadi, salah satu ekspresi tetua berubah drastis. Dia mengolah api, dan pada saat ini, tangannya dengan cepat membentuk segel sebelum menunjuk beberapa kali ke dadanya sendiri. Baru setelah itu dia menstabilkan asal mula api di tubuhnya. Seolah-olah saat ini, Wang Lin telah menjelma menjadi api pertama yang muncul di dunia dan menjadi penguasa api. Semua api di dunia harus mendengarkan perintahnya. Sinar api keluar dari kerumunan dan berkumpul menuju Wang Lin. Semua ini terjadi hampir dalam sekejap. Saat Wang Lin menyerang ke depan, api berkumpul dari segala arah untuk membentuk bola api. Bola api itu segera menyatu dengan tangan kanan Wang Lin. Ekspresi Yun San berubah dan dia segera mundur. Tangannya meraih kekosongan untuk membuka ruang penyimpanannya, dan dia hendak mengambil harta untuk dilawan. Namun, bagaimana Wang Lin membiarkan dia mengambil harta karun? Para penggarap nirvana saterer semuanya memiliki beberapa harta yang sangat kuat. Jika harta karun ini diambil, pertempuran ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kirinya menunjuk ke arah Yun San dan dia bergumam, "Berhenti." Dengan satu kata, tubuh Yun San berhenti sejenak. Saat dia berhenti, Wang Lin berubah menjadi lautan api dan mendekat. Tangan kanannya, yang bola apinya menyatu di dalamnya, menunjuk 3 kali ke dada Yun San saat Wang Lin lewat. Setiap kali dia menunjuk, terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Tubuh Yun San bergetar, dan dia dikelilingi oleh lautan api. Dia kemudian batuk darah dan kekuatan yang kuat melemparkan tubuhnya ke belakang. Jika itu yang terjadi, itu tidak akan menunjukkan mantra Wang Lin. Meskipun dia telah berhenti, tangan kanannya tanpa ampun mengulurkan tangan.
Dengan ini, api tak berujung muncul dari kehampaan dan memenuhi langit. Rasanya seperti ini telah menjadi dunia api. Saat api tak berujung muncul, ia menyerbu ke arah tubuh Yun San, dan suara gemuruh bergema. Pada akhirnya, kabut darah meledak dari tubuh Yun San, namun tubuhnya tidak roboh. Cahaya putih susu datang dari dalam tubuhnya dan mengimbangi api. Wajah Yun San pucat ketika mendarat di peron yang jaraknya 10.000 kaki. Saat dia mendarat, suara berderak bergema dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di platform sebelum pecah. Tubuhnya mundur sekali lagi. Dia tidak berhenti sampai dia mundur 1.000 kaki lagi. Dia batuk lagi seteguk darah yang mendarat di tanah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Terima kasih, rekan penggarap, karena telah menahan diri. Yun San merenung sejenak sebelum menggenggam tangannya pada Wang Lin dan pergi. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Ekspresi Wang Lin tenang, seolah pertempuran itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia memang menahan diri, kalau tidak serangan terakhir itu akan menghancurkan tubuh lawannya. Namun, kerugian yang ditimbulkan dari serangan ini sangat besar. Wang Lin telah memaksakan dirinya untuk menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga lukanya semakin parah. Namun, orang luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Para penggarap di sekitarnya semua berdiri dan menatap Wang Lin ketika Yun San kalah. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Para tetua dari Sekte Abadi semuanya ketakutan. Meskipun mereka telah mendengar tentang kekuatan Wang Lin, itu hanya pembicaraan belaka. Meskipun mereka mempercayainya, hal itu tidak terlalu mengejutkan dibandingkan melihatnya secara langsung. Ketika Wang Lin membunuh orang-orang dari Sekte Musik Surgawi dan Zhao Long, dia menindas yang lemah. Meskipun mantranya mengejutkan, para tetua dari Sekte Abadi tahu bahwa mereka bisa melakukannya juga, jadi mereka tidak terlalu peduli. Namun, ini sangat berbeda. Tingkat kultivasi Yun San tidak jauh berbeda dengan mereka. Mereka merasa getir ketika menyadari bahwa jika mereka bertukar tempat dengan Yun San, mereka tetap akan kalah. Lebih penting lagi, Lu Zihao terlihat sangat tenang, seolah-olah itu bukan apa-apa. Hal ini menyebabkan hati mereka bergetar sejenak. Feng Hai diam-diam merenung sambil menatap Wang Lin, dan matanya berbinar. Penatua yang mengolah api memandang Wang Lin dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia memiliki perasaan yang paling mendalam, dan pada saat terakhir, dia merasa jika Wang Lin menginginkannya, apinya akan meninggalkan tubuhnya untuk digunakan Wang Lin. Dia telah bertarung melawan banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemui hal yang aneh. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat ke langit dan perlahan berkata, "Hari ini saya ingin bertempur. Siapa yang akan menemaniku?" Du Lin dari Lembah Pinus Ungu peringkat 7 akan bertarung melawan rekan penggarap Lu. Saya adalah Yin Yue dari Sekte Yin Surga peringkat 7. Tolong beritahu saya. Suara seorang pria dan seorang wanita keluar pada saat bersamaan. Satu datang dari selatan dan satu lagi datang dari timur menuju arena. Namun, ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari langit dan dengan tenang berkata, "Kalian berdua, berkumpullah." Tangan kanannya terangkat ke udara dan menekan platform. Platform yang menempati sebagian kecil dari planet ini bergetar, dan bahkan seluruh planet budidaya tampak bergetar. Aura kuno sepertinya ditarik keluar dari planet ini oleh Wang Lin.
Tubuh Wang Lin menjadi kabur di dalam auranya. Kekuatan untuk mengekstraksi jiwa sebuah planet. Seorang kultivator segera berseru, suaranya dipenuhi teror. Bab 1256. Menegur Sekte Abadi 7. Tidak semua kultivator di sekitar mengetahui apa maksud dari tindakan Wang Lin. Mereka hanya merasakan tangan Wang Lin menggenggam tanah dan membuatnya bergetar. Mereka hanya merasakan getaran ini, namun kenyataannya bumi tidak bergerak. Yang tergerak adalah hati mereka. Seolah-olah pada saat ini, pikiran semua orang ditarik keluar oleh Wang Lin dan diseret ke dalam bumi. Kemudian mereka sekali lagi ditarik keluar dari bumi. Penglihatan mereka kabur seolah dunia dipenuhi aura kuno. Aura ini begitu padat, cukup membuatmu tercekik. Semua ini tampak seperti halusinasi, tetapi cukup nyata hingga menakutkan. Seolah-olah tangan Wang Lin adalah pusaran yang dapat langsung menyedot energi asal dunia, jiwa planet, dan pikiran semua penggarap di sekitarnya. Entah mereka melawan atau tidak, setuju atau tidak, mereka semua disedot dengan paksa. Banyak orang tidak tahu tentang mantra untuk mengekstraksi jiwa planet ini, tetapi mereka semua memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa mereka telah menyatu dengan planet ini dan jiwa mereka ditarik keluar oleh Wang Lin. Gerakan itu mengguncang langit dan bumi, dan ketenangan menyegel bintang dan mengekstraksi jiwa. Ini ekstraksi jiwa planet. Hanya sedikit orang di wilayah peringkat 7 yang mengetahui mantra ini. Kultivator yang berseru adalah salah satu dari mereka, dan dia tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bukan hanya dia, semua monster tua dan kultivator yang mengetahui mantra ini terkejut. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat itu nyata. Rumor mengatakan bahwa planet budidaya memiliki jiwa. Jika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu dan pemahaman mereka tentang surga tinggi, mereka dapat menambahkan jiwa dari planet budidaya untuk digunakan sebagai mantra. Ada rumor tentang hal ini sebelum Wind Celestial Realm runtuh, tapi tidak ada cara untuk membuktikan keberadaan mantra ini. Lu Zihao ini, dia, benar-benar bisa menggunakannya. Energi asal dan aura kuno semacam ini cocok dengan catatan kuno. Tidak salah lagi, ini adalah ekstraksi jiwa planet. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat dua orang terbang di atas tangan kanan Wang Lin sepertinya telah meraih seluruh planet budidaya dan tiba-tiba mengangkatnya. Dalam sekejap, bumi mengeluarkan suara gemuruh yang sunyi. Alasan mengapa ia diam adalah karena tidak dapat didengar tetapi dapat dirasakan dengan jelas. Bumi, planet budidaya ini, bergetar. Aura kuno menjadi padat seperti orang gila, seolah-olah planet budidaya terbangun dari tidurnya selama bertahun-tahun untuk pertama kalinya. Ini bukanlah kebangkitan yang lembut, tapi kebangkitan yang kuat. Seolah-olah aura kuno yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan ditarik keluar bersama jiwa. Segala sesuatu di dunia ini memiliki jiwa, bahkan pepohonan dan rumput, jadi planet budidaya secara alami juga memiliki jiwa. Namun, jiwa planet budidaya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terbentuk dan sangat kuat. Isinya adalah kekunoan dunia dan juga petunjuk tentang hukum langit. Meskipun ekstraksi jiwa planet terdengar sederhana, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat mencapainya. Saat ini, planet budidaya ini bukan lagi sebuah planet, melainkan sebuah roh. Apa yang dia ekstrak adalah jiwa dari roh ini. Saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya, gas putih susu keluar dari seluruh planet budidaya.
Kabut putih menyerbu dengan gila-gilaan ke peron, menuju Wang Lin, menuju tangan kanannya. Saat ini, semua pembudidaya melihat ilusi bahwa semua rumput di planet ini layu, menjadi kuning, dan akhirnya menghilang menjadi abu. Semua gunung di planet budidaya ini menjadi abu-abu, dan tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa karena semuanya tersedot. Bahkan air sungai menjadi keruh hingga mengering sehingga memperlihatkan dasar sungai. Bahkan laut yang menempati 2,0% planet budidaya tampak mendidih dan memicu gelombang dahsyat. Gemuruh ombak sepertinya telah menyebar sampai ke sini untuk didengar semua orang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah aura kuno itu sepertinya mewakili waktu. Saat berkumpul, jiwa planet ini diaduk dengan keras ke dalam kabut putih yang tiba-tiba meletus dari bumi. Gas putih keluar dari platform di bawahnya dan berkumpul di tangan kanannya. Para penggarap di sekitarnya semua tercengang ketika mereka merasakan jiwa planet budidaya ini ditarik keluar oleh pemuda berkulit putih ini. Seolah-olah selama dia menginginkannya, dia bisa mencabut jiwanya sepenuhnya. Pada saat itu, tidak akan ada energi spiritual yang tersisa dan planet ini akan hancur. Bahkan kemungkinan besar planet ini akan runtuh. Hal ini membuat pikiran mereka gemetar dan kosong. Bahkan orang-orang dari sekte abadi semuanya berdiri, dan mata mereka dipenuhi teror. Bahkan Feng Hai tanpa sadar tersentak, dan untuk pertama kalinya, dia memandang Wang Lin dengan ketakutan. Namun, tak lama kemudian dia mencibir. Wang Lin telah membunuh Zhao Long di depan umum dan membuat sekte pencari gunung kehilangan muka, jadi dia harus membayar harganya. Feng Hai bukan satu-satunya orang yang meninggalkan sekte pencarian gunung, ada satu lagi sebelum dia. Orang itu sangat kuat namun memiliki karakter yang eksentrik. Dia tidak lagi peduli dengan urusan duniawi dan juga tidak secara diam-diam membantu sekte pencari gunung. Namun, dia adalah master sekte generasi pertama dari sekte pencarian gunung, dan dia sekarang adalah tetua tertinggi dari sekte abadi. Jika Wang Lin tidak membunuh Zhao Long di sekte abadi, itu akan baik-baik saja, tapi dia telah membunuh Zhao Long di sini dan memaksa sekte pencari gunung untuk mundur. Ini kemungkinan besar akan memancing kemarahan sesepuh ini. Ekspresi master sekte-sekte abadi berubah. Saat dia menatap Wang Lin, matanya bersinar terang. Jika mereka seperti ini, maka tidak perlu membicarakan Du Lin dan Yin Yue, yang datang untuk melawan Wang Lin. Pria dan wanita itu berhenti, keterkejutan memenuhi mata mereka, dan ekspresi mereka sangat berubah. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya terangkat seperti kilat. Kabut putih itu ditarik seperti benang, lalu mengelilingi tangan kanannya hingga membentuk bola cahaya putih seukuran kepalan tangan. Aura kuno di dalam bola cahaya ini sepertinya dapat menyebabkan dunia membusuk dan membuat semua penggarap tidak berarti apa-apa di hadapannya. Namun, kini bola menakutkan ini melayang di tangan kanan Wang Lin. Cara dia memegangnya dengan santai membuat para penggarap di sekitarnya terkesiap. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengekstraksi jiwa sebuah planet. Tapi lebih tepatnya, ini yang kedua kalinya. Pertama kali adalah ketika iblis yang tersebar mengambil alih tubuhnya dan bertarung di Alheaven. Kedua kalinya adalah ketika Wang Lin mengekstraksi jiwa planet untuk membantu mengubah planet Suzaku, tetapi pada saat itu, dia tidak menguasainya, dia hanya memperoleh pemahaman yang dangkal. Namun, saat ini, yang ketiga kalinya bisa dianggap yang kedua kalinya. Karena domain Wang Lin telah berkembang, tingkat budidayanya meningkat,
dan bintang hukumnya telah terbentuk, mereka memungkinkan dia mengekstraksi jiwa planet dengan hampir sempurna untuk digunakan dalam pertempuran. Sayang sekali menggunakan mantra yang dibuat oleh jiwa planet hanya untuk melawan satu orang. Inilah sebabnya Wang Lin menyuruh Du Lin dan Yin Yue untuk menyerang bersama. Tangan kanannya memegang jiwa planet budidaya seolah-olah dia sedang memegang planet itu sendiri. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melambaikan tangan kanannya. Bola cahaya melesat ke arah Du Lin dan Yin Yue. Bola cahayanya tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan. Itu juga tidak cepat. Dengan tingkat budidaya Du Lin dan Yin Yue, mereka bisa menghindarinya berkali-kali. Namun, saat ini mereka merasa tidak punya tempat untuk menghindar. Perasaan ini mutlak. Meskipun bola cahaya ini kecil, ia terbuat dari jiwa sebuah planet, dan mewakili keseluruhan planet. Mereka mempunyai ilusi bahwa planet budidaya di bawah mereka telah hidup dan menyerang mereka. Meski kedengarannya memakan waktu lama, namun prosesnya sangat cepat. Ketika bola cahaya mendekat, bola itu meledak ketika jaraknya beberapa ratus kaki dari Du Lin dan Yin Yue. Kali ini, bumi benar-benar bergetar dan kekuatan dahsyat menembaki keduanya. Pada saat itulah laut di sisi barat mulai mendidih dan dengan cepat berubah menjadi uap air. Uap air menghilang dengan gila-gilaan seolah-olah disedot. Awan gelap dalam jumlah besar muncul di langit dan hujan mulai turun. Itu bukan hanya satu bagian, tapi seluruh planet budidaya diselimuti hujan. Guntur dan kilat bersiul, itu sungguh menggemparkan. Tubuh Du Lin terlempar ke belakang dan dia batuk darah. Setelah menahan serangan seluruh planet, tubuhnya hampir roboh. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin tidak memiliki niat membunuh, dia pasti sudah mati. Tubuh Yin Yue juga bergetar, dan dia batuk darah yang berubah menjadi kabut darah yang dengan cepat tersapu oleh hujan. Tubuhnya terkena dampak yang kuat dan terlempar ke belakang. Wajahnya pucat dan rambutnya berserakan. Hujan benar-benar membasahi dirinya. Anehnya, lingkungan sekitar sunyi, hanya terdengar suara hujan dan guntur sesekali. Saat ini, tatapan semua orang tertuju pada sosok putih di tengah hujan. Tetesan air hujan akan segera terdorong sejauh 5 kaki dari tubuhnya ketika mendekatinya, dan tidak ada setetes pun yang jatuh ke tubuhnya. Ini adalah mantra ekstraksi jiwa planet. Setiap monster tua yang mengetahui mantra itu gemetar. Adegan tadi terukir selamanya di benak mereka. Karena pil dan binatang buas, ada pembudidaya yang jauh lebih kuat di sistem bintang laut awan dibandingkan sistem bintang 3 lainnya. Namun, karena pil dan alam surgawi angin diblokir, mereka tidak dapat mengakses mantra yang ditinggalkan oleh para dewa. Para penggarap lautan awan berada jauh di belakang sistem 3 bintang lainnya dalam hal pemahaman mantra. Mantra ekstraksi jiwa planet adalah mantra yang kuat, tetapi di lautan awan, itu hanya sebuah legenda, bukan karena tidak ada yang menguasainya, tetapi terlalu sedikit yang menguasainya. Setelah mencapai langkah kedua, mantra seseorang akan dikaitkan dengan wilayah kekuasaannya dan pemahamannya tentang surga. Para penggarap lautan awan mengandalkan pil, jadi dibandingkan dengan para penggarap sistem 3 bintang lainnya, yang harus memahami wilayah kekuasaan mereka dengan berjuang melawan dunia, mereka terlalu lemah. Bab 1257. Menegur Sekte Abadi, 8. Terima kasih, rekan penggarap Lu, karena telah menunjukkan belas kasihan. Wajah Du Lin pucat saat dia menggenggam tangannya.
Darah mengalir di sudut mulutnya dan dia segera pergi di tengah hujan. Punggungnya tampak sangat suram. Sebagai ketua tetua Lembah Pinus Ungu peringkat 7 dan salah satu fokus sekte utama, sejumlah besar pil telah dikirimkan kepadanya. Bahkan para kultivator yang kuat pun telah mengajarinya Dao, dan dia pikir dia sudah berdiri di puncak. Namun hari ini, lawannya bahkan belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Hanya satu mantra yang mengekstraksi jiwa planet ini telah membuatnya kalah. Sebenarnya, ketika dia melihat Wang Lin mengeluarkan jiwa planet ini, dia tahu dia akan kalah. Namun, dia pikir dia bisa menolaknya sejenak. Tapi kebenarannya kejam, dan itu adalah kerugian total baginya. Pukulan logam semacam ini membuatnya merasa sangat getir. Dia kembali ke bagian Lembah Pinus Ungu di tengah hujan dan duduk diam di sana. Yin Yue juga pucat saat dia menggigit bibir bawahnya dan menggenggam tangannya pada Wang Lin sebelum berbalik. Dia juga suram di tengah hujan. Mo Bingmei menatap semua ini, tertegun. Dia awalnya mengira dia paling memahami kultivasi Wang Lin, tetapi sekarang dia menyadari bahwa pemahamannya tentang Wang Lin benar-benar tidak berarti. 100 tahun, aku tidak mengira dia akan menjadi sekuat ini. Tatapan Mo Bingmei tertuju pada Wang Lin, dan pada saat ini, dia merasa dia menjadi asing. Rambut putih dan jubah putih itu membuat kepahitan di hatinya semakin kuat. Tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui masa lalu Wang Lin seperti dia bahkan mengetahui separuh hidup Wang Lin. Kultivator kecil yang keluarganya dibunuh dan terpaksa melarikan diri dari negara Zhao. Kultivator yang menyebabkan aliran darah mengalir di negara Zhao. Inilah pria yang lambat laun menjadi terkenal di planet Suzaku, hingga ia hampir menjadi penguasa planet berikutnya. Sekarang dia cukup kuat untuk membuat bintang-bintang bergetar dengan hentakan kakinya. Li Qianmei juga tidak berpikir bahwa Wang Lin akan mengejutkannya setelah 100 tahun. Membunuh 2 orang dari sekte musik surgawi, membunuh Zhao Long, dengan mudah mengalahkan Yun San, dan akhirnya menggunakan mantra ekstraksi jiwa planet untuk mengalahkan Du Lin dan Yin Yue. Adapun Wang Shanshan, dia juga menghirup udara dingin. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang ekstraksi jiwa planet dan telah melihat gurunya menggunakannya. Gurunya berkata bahwa tidak lebih dari 3 orang di lautan awan yang bisa melakukan ini. Di atas jiwa planet ini ada jiwa yang hampa. Kekosongan ini berarti jiwa dari sistem bintang. Mantra untuk mengeluarkan jiwa sistem bintang adalah mantra langkah ketiga. Gurunya mengatakan bahwa di antara para kultivator langkah kedua, ada sebuah legenda dari zaman kuno. Legenda ini berbicara tentang 4 mantra hebat yang dapat dipelajari oleh seorang kultivator langkah kedua dari memahami surga. 2 dari 4-nya adalah ekstraksi jiwa planet dan pembengkokan spasial. Mantra-mantra ini tidak perlu dipelajari tetapi dapat dipahami berdasarkan keberuntungan seseorang. Namun, terlalu sedikit orang yang bisa memahaminya. Keheningan berlanjut setelah Du Lin dan Yin Yue pergi. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang mau memecah keheningan abadi ini. Para tetua dari sekte abadi semua memandang Wang Lin dengan hormat. Mereka tidak bisa melihat budidaya Wang Lin atau mantranya. Entah itu jari takdir surgawi, api surgawi, atau ekstraksi jiwa planet yang paling mengejutkan, semuanya mengejutkan. Para tetua tidak bisa tidak kagum pada Wang Lin. Mereka tidak tahu mantra apa yang dimiliki Wang Lin, tetapi mereka merasa bahwa mantra yang dia tunjukkan bukanlah batasnya.
Masih terlalu banyak rahasia dan kejutan mengejutkan yang tersembunyi di dalam dirinya. Apakah ada orang lain dari wilayah peringkat 7 yang berani berdebat denganku? Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan aura kuno perlahan menghilang. Seolah-olah jiwa dikembalikan ke planet budidaya. Bumi sedikit bergetar dan berangsur-angsur kembali normal. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah ilusi dan tidak pernah terjadi. Namun, hujan dan kilatan petir jelas mengingatkan semua orang betapa nyata dan menakutkannya hal itu. Kata-kata Wang Lin tidak memecah kesunyian. Seolah-olah suaranya adalah akar dari keheningan. Saat kata-katanya bergema di tengah hujan, keheningan ini menjadi semakin intens. Keheningan mutlak seringkali menimbulkan tekanan yang tidak terlihat. Pada saat ini, sumber tekanannya adalah Wang Lin. Dia berdiri tegak di sana, dan jubah putihnya membuat tekanan ini semakin kuat. Tidak ada yang berani tampil menonjol, dan mereka semua menatap ke peron, ke pria di tengah hujan yang terasa seperti surga. Pada saat ini, penampilan dan sikap Wang Lin terukir dalam di hati mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Dalam keheningan ini, mata Master Sekte-Sekte Abadi bersinar saat dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Rekan kultivator Lu melukai 3 murid yang dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara sekte peringkat 8. Anda harus memberikan penjelasan kepada orang tuanya." Tatapannya tampak menjadi 2 sinar energi pedang dan ditembakkan ke arah Wang Lin. Tatapannya seolah menyebabkan guntur di langit tidak berani mendekati peron, bahkan hujan pun seakan berhenti di udara. Seolah-olah dunia berhenti bergerak. Semua ini karena tatapan lelaki tua itu. Hanya tatapannya saja yang bisa menghasilkan efek yang menggemparkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator penghancur nirwana, hanya seseorang yang pernah mengalami penyakit hawar surga yang dapat melakukannya. Wang Lin memiliki perasaan yang paling kuat. Dia terkunci oleh tatapan itu, dan dia merasa seolah-olah segala sesuatu di dunia ini adalah milik orang lain. Tatapan itu seperti kedatangan kekuatan surga. Guntur secara alami harus menghindar dan hujan harus berhenti di hadapan kekuatan langit. Bahkan pikiran Wang Lin bergemuruh. Luka yang ditekan di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda meletus, tapi ekspresi Wang Lin tetap netral. Matanya berbinar dan tatapannya bertabrakan dengan tatapan lelaki tua itu. Tepat pada saat ini, suara gemuruh menggema di seluruh dunia. Tekanan kuat menyebar dengan gila-gilaan saat tatapan mereka bertemu. Para penggarap di sekitar platform semua merasakan angin menderu. Mereka merasa seperti perahu yang kesepian di tengah amukan laut. Mereka semua mengaktifkan energi asal di tubuh mereka karena rasanya mereka akan tenggelam jika tidak melakukan ini. Mata Li Qianmei menjadi dingin dan niat membunuh muncul dari tubuhnya. Dia akan memasuki tekanan ini untuk membantu Wang Lin. Namun, saat auranya muncul, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan melambai. Tekanan yang kuat mendorong niat membunuh itu kembali dan menekannya hingga 7 inci dari tubuhnya. Mata Mu Bingmei menjadi dingin dan energi asal di tubuhnya bergerak, memperlihatkan budidaya nirvana saterer miliknya. Tangannya membentuk segel dan dia hendak menyerang, tetapi dia segera merasakan kekuatan yang tak tertahankan menekannya, sehingga mustahil untuk menggunakan kultivasinya. Budidaya kuat Master Sekte-Sekte Abadi terungkap ke dunia. Untuk bisa menjadi Master Sekte dari Sekte peringkat 8 berarti budidayanya tidak normal. Wajah Mu Bingmei menjadi pucat. Dia bisa merasakan niat membunuh di dalam tekanan Master Sekte.
Meskipun ini mungkin palsu, rasa khawatir membuat pikirannya kacau. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, jadi tangannya membentuk segel yang aneh. Itu adalah mantra yang diturunkan dari generasi ke generasi Brilliant Void Synthesis. Saat segel ini muncul, botol kaca ilusi muncul di sekujur tubuhnya dan menghilangkan kekuatan yang menekannya. Tubuhnya keluar, tapi wajahnya menjadi lebih pucat. Jika dia tidak terluka, dia bisa menggunakan mantra warisan ini dengan sempurna. Namun, tubuhnya hancur dan jiwa aslinya rusak, dan penggunaan mantra ini membuat lukanya semakin parah. Adegan ini mengejutkan lelaki tua berkulit putih itu. Pada saat ini, Li Qianmei juga mengeluarkan aura yang mengejutkan. Niat membunuh yang mengerikan dilepaskan, seolah-olah iblis telah muncul dan menghancurkan kekuatan penindasan. Li Qianmei melepaskan diri dari tekanan orang tua itu dan menyerang. Ada batu giok di depannya. Ini adalah batu giok yang diberikan oleh orang misterius di sekte iblis padanya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Li Qianmei dan Mu Bingmei bergegas keluar, Wang Lin mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju. Pada saat ini, dia menyatu dengan dunia dan sepertinya menyatu dengan planet budidaya. Aura kuno memenuhi tubuhnya. Kalian semua tidak perlu bertindak. Saat dia berjalan ke depan, dia melambaikan tangannya dan energi yang kuat namun lembut mengelilingi Li Qianmei dan Mu Bingmei, menyebabkan keduanya berhenti. Pembudidaya penyakit hawar surga, saya sudah pernah bertarung sebelumnya. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul dari tubuh Wang Lin. Itu seperti matahari, lembut, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membelah malam. Saat hujan itu tersebar, guntur yang menghindari area ini berkumpul sekali lagi dan hujan yang telah berhenti turun lagi. Seolah-olah dunia mulai bergerak lagi saat ini. Suara keterkejutan terdengar dari lelaki tua berbaju putih itu. Saat dia berdiri, hujan turun menjadi gas putih yang melesat ke udara. Saya dapat berpartisipasi dalam kompetisi antar sekte peringkat 8, tetapi Anda juga harus memberi saya penjelasan tentang sekte asal. Wang Lin segera mengetahui niat lelaki tua itu. Niat membunuh itu palsu. Mata lelaki tua berbaju putih itu bersinar dan dia tersenyum. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya berubah dan dia melihat ke kejauhan. Gemuruh menggelegar bergema saat seberkas cahaya datang dari kejauhan. Sinar cahaya ini mengandung aura tanpa emosi saat suara pelan datang dari langit. Apakah kamu berani mengambil salah satu mantraku? Penatua tinggi. Semua orang di sekte abadi berdiri dan menggenggam tangan mereka. Ekspresi mereka sangat penuh hormat. Wang Lin mengangkat kepalanya. Cahaya keemasan dari tubuhnya seperti matahari terbit dari laut, itu mempesona. Saat dia melihat cahaya yang mendekat, bahkan matanya pun berwarna emas. Bab 1258, Menegur Sekte Abadi, Malam Terpisah. Kenapa aku tidak berani? Mata Wang Lin bersinar terang. Cahaya mereka tiba-tiba menggantikan seluruh cahaya di dunia. Hal ini menyebabkan seluruh dunia diselimuti cahaya keemasan. Bahkan hujan di langit pun tampak berubah menjadi emas. Seolah-olah sosok Wang Lin telah menjadi matahari terbit. Cahaya keemasan yang dia keluarkan melesat seperti pedang yang dipenuhi dengan hukum asal-usul. Saat suara tanpa emosi itu bergema, seorang lelaki tua berambut putih tiba di bawah sinar cahaya. Wajah tuanya dipenuhi kerutan dan tatapannya membuatnya tampak seperti memahami surga. Saat dia mendekat, langit dan bumi berubah warna,
angin membelah awan, dan rasanya seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Lingkaran merah samar-samar muncul di sekitar kulit lelaki tua itu. Saat dia bergerak maju, semua orang yang melihat ini terkejut. Hanya mereka yang berhasil melewati penyakit hawar surga pertama yang akan memiliki lingkaran hukum yang melindungi mereka. Halo ini juga mewakili seseorang dengan kekuatan yang mengejutkan. Sosoknya sangat cepat, sehingga hampir mustahil untuk melacaknya. Sinar cahaya terbang melintasi langit, dan pada napas berikutnya, dia berada 1000 kaki di atas Wang Lin. Dia seperti dewa saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Kamu memang punya nyali. Kata-kata lelaki tua itu tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan membantingnya tanpa ampun. Bantingan ini menyebabkan langit berguncang. Semua tetesan air hujan jatuh menjadi uap air. Saat mereka menghilang, lampu merah keluar dan membentuk jaring raksasa. Jaring ini menutupi dunia dan berisi kekuatan hukum yang tiada habisnya yang dapat mengejutkan jiwa asal. Ini adalah jaring yang terbuat dari hukum. Orang tua ini bukan lagi dewa. Dia telah berubah menjadi seorang nelayan yang menebarkan jaring. Ada batas di dunia ini, dan jaring itu sepertinya adalah batasnya. Orang tua itu berada di angkasa dan menjadi nelayan. Wang Lin di tanah menjadi ikan, dan bumi menjadi laut. Jaring raksasa itu menjadi sangkar hukum yang ingin menangkap ikan. Adegan ini mengejutkan pikiran Wang Lin. Itu sangat mirip dengan pemahaman Dao miliknya saat itu. Di satu sisi, itu menegaskan buah daunnya sejak saat itu. Saat jaring hukum tertutup, mata Wang Lin bersinar dan dia terbang ke udara. Di mata orang lain, Wang Lin adalah ikannya, dan dia tidak bisa lepas dari jaring. Dia akhirnya akan ditangkap oleh jaring dan terjebak dalam kurungan hukum. Namun, Wang Lin adalah seorang kultivator yang menentang surga. Yang dia tantang adalah surga, jadi bagaimana dia bisa tidak berbuat apa-apa? Ketika dia memahami hal ini saat itu, dia melihat ikan itu terus berjuang untuk melepaskan diri dari jaring. Hari ini, Wang Lin menjadi ikan di bawah pengaruh lelaki tua berambut putih. Dia juga akan berjuang melawan jaring hukum, lelaki tua berambut putih, dan surga. Jaring hukum dengan cepat turun dan mengelilingi segalanya. Itu memberi seseorang perasaan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah jaring ini. Cahaya keemasan dari tubuh Wang Lin menjadi semakin terang. Bumi seakan menjadi lautan, dan dia adalah matahari yang perlahan terbit. Mantra pertama yang dibuat Wang Lin, Sunderet Night. Sunderet Night berisi hukum asal-usul. Dia telah memahami hal ini saat menyaksikan matahari terbit ketika dia masih dalam tahap pembersih nirwana. Namun, Sunderet Night terlalu kuat, dan energi asal yang dibutuhkan untuk menggunakannya berada di luar batas Wang Lin. Dia hanya bisa menggunakannya pada waktu tertentu tanpa menggunakan energi asal apapun. Namun, sekarang domain Wang Lin telah berubah menjadi benar dan salah, dia telah melahap buah Dao, dia telah menciptakan bintang hukum, dan yang paling penting, pemahaman mantra keduanya memungkinkan dia untuk menggunakan Sunderet Night tanpa menunggu moment tertentu. Meskipun kekuatannya tidak akan mencapai titik tertinggi dan tidak bisa bertahan terlalu lama, itu jauh lebih baik daripada hanya bisa menggunakannya pada saat tertentu. Lebih penting lagi, alasan Wang Lin bersedia menggunakannya dan membuang seluruh energi asalnya untuk menggunakan Sunderet Night adalah karena dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Dia punya kawanan nyamuk.
Ini adalah kartu asnya dan mantra penyelamat nyawanya. Karena itulah dia tidak ragu-ragu membantu sekte asal bangkit di sekte abadi. Pada saat ini, jaring hukum tertutup, dan Wang Lin tertawa. Tangannya bergerak dan bumi bergemuruh. Lautan ilusi muncul. Meski tidak nyata, masih ada ombak yang bergelombang. Dunia diselimuti kegelapan dengan hanya jaring merah hukum yang perlahan turun. Pemandangan aneh ini menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah dan matanya menyipit. Dia menghilangkan perasaan jijik dan menjadi sangat serius. Saat dia menyerang, dia tidak berniat membunuh, itu dimaksudkan sebagai ujian dan ancaman. Dia secara alami telah melihat betapa kuatnya Wang Lin, dan orang seperti ini harus menjadi bagian dari sekte abadi dan tidak boleh sombong. Dia menyerang untuk memberi pelajaran pada Wang Lin, mengajarinya bahwa dunia ini besar dan sekte abadi tidak boleh terprovokasi. Namun, saat dia melihat Wang Lin menggunakan Sunderet Knight, dia menarik napas dalam-dalam. Dia sudah membuang niat untuk memberi pelajaran pada Wang Lin dan telah mengungkapkan sedikit niat bertarung. Hukum yang aneh. Mantra anak ini sungguh luar biasa. Para penggarap di tribun diselimuti kegelapan. Mereka semua bingung karena kekuatan yang tidak mereka pahami menyelimuti mereka, membuat pikiran mereka bergetar. Bahkan para tetua dari sekte abadi juga seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa di negeri roh iblis, Wang Lin telah menggunakan Sunderet Knight untuk membunuh Master Void dan memaksa Olsir berjubah abu-abu untuk mundur. Dua avatar Nirvana Saterer tahap akhir Olsir telah mati. Mereka juga tidak tahu bahwa Sunderet Knight diakui sebagai mantra yang sangat kuat setelah pertempuran di negeri roh iblis. Ombaknya melonjak di bawah kegelapan malam. Segalanya gelap, bahkan jaring hukum seakan menyatu dengan kegelapan, melebur menjadi satu. Jaring itu mendarat di laut, dan ombaknya mengamuk seolah-olah laut sedang bergejolak. Jaring hukum menembus laut dan dengan cepat turun menuju Wang Lin. Namun, saat jaring hukum mendekati Wang Lin, gelombang laut ilusi melonjak. Cahaya keemasan muncul dari laut dan perlahan mendorong kembali kegelapan malam. Saat cahaya keemasan semakin kuat dan kuat, semakin banyak cahaya keemasan yang menembus laut. Segera, matahari terbit muncul di permukaan laut. Saat matahari muncul, dunia diselimuti cahaya keemasan. Kegelapan malam seolah terkoyak oleh hukum asal-usul. Gemuruh bergema saat kegelapan dipaksa kembali seperti orang gila. Ketika lebih dari separuh matahari telah terbit di atas laut dan muncul di langit, sebuah suara pelan bergema. Malam terpisah. Saat dua kata ini terdengar, sosok buram muncul di dalam matahari. Sosok ini adalah Wang Lin. Para kultivator yang pikirannya telah menyatu dengan kegelapan merasakan sakit di jiwa asal mereka. Seolah-olah tubuh mereka terkoyak seperti kegelapan. Ekspresi lelaki tua berkulit putih yang juga menyatu dengan kegelapan berubah drastis dan dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan lingkaran merah di sekelilingnya bersinar gila-gilaan karena menahan kekuatan Sunderet Knight. Gemuruh menggelegar bergema saat lelaki tua itu mundur. Cahaya keemasan mengeluarkan cahaya yang kuat dalam sekejap. Semua kegelapan di dunia runtuh dan menghilang dengan cepat. Tepat pada saat ini, jaring hukum turun ke matahari tempat Wang Lin berada. Sepertinya jaring itu ingin menghentikan terbitnya matahari. Saat itu akan menjebak Wang Lin, dia tanpa ampun mendorong tangannya keluar. Cahaya keemasan di sekelilingnya melonjak dan melesat sep. Erti pedang yang mengandung hukum asal-usul.
Malam Sunderet yang lahir dari laut mengandung hukum asal-usul. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan terbitnya matahari, bahkan jaring hukum pun tidak. Saat Wang Lin mendorong ke depan, dia meletus dengan kekuatan penuh Sunderet Night. Cahaya keemasan keluar, itu bisa menghancurkan semua penghalang langit dan bumi, termasuk jaring nelayan yang terbuat dari hukum. Gemuruh menggelegar bergema saat jaring hukum bergetar. Suara retakan bergema dan kemudian roboh. Itu menghilang ke dalam kehampaan bersama dengan kegelapan. Nelayan telah menebarkan jaring untuk menangkap ikan, namun ikan tersebut meronta dan terlepas dari jaring. Namun, Wang Lin adalah seekor ikan tetapi juga bukan seekor ikan. Jika dia seekor ikan, dia akan kembali ke laut setelah melepaskan diri dari jaring. Namun, dia adalah seorang kultivator yang menentang surga, jadi dia tidak mau pergi. Sebaliknya, dia ingin membalas. Cahaya keemasan mengelilinginya dan dia melangkah keluar ketika jaring hukum dipatahkan. Dia dengan dingin menatap pria tua berambut putih yang sedang mundur dan melawan kekuatan Sunderet Night. Apakah kamu berani menerima mantraku? Suara Wang Lin sangat kuat, dan turun seperti kekuatan surga. Kata-kata ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan orang tua itu, tetapi sekarang situasinya terbalik karena Wang Lin yang mengatakannya. Jika sebelumnya, orang mungkin mengira Wang Lin sombong. Namun, kini, setelah dia menggunakan Sunderet Night, semua orang masih terjebak dalam kegelapan. Bahkan para tetua dari Sekte Abadi merasa seperti mereka terkoyak seiring dengan malam. Pada saat ini, kata-kata yang sama mengandung aura yang mengejutkan. Nafas semua orang seakan berhenti. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.